Oke, selamat siang teman-teman. Saya atas nama Imelda Cynthia, NPM 217100430029. Di sini saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Problematika Sosial di Kota dan Upaya Penanggulangannya. Sebelum kita masuki ke materi, kita harus mengetahui kota itu seperti apa. Kota merupakan lingkungan pemukiman warga yang sangat heterogen dan kompleks. Kota juga menghadapi berbagai masalah sosial, baik yang karena faktor ekonomi, biologis, psikis, dan masalah sosial itu harus diselesaikan oleh pihak pemerintah dan warga sekitarnya. Masalah sosial yang timbul juga itu yang sering terjadi di kota itu ada masalah sosial pengangguran, kejahatan, dan kemiskinan. Oke, selanjutnya kita memasuki pengertian problematika atau masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah atau problematika adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik. Yang berikutnya, saya mengambil pengertian menurut para ahli dari menurut Oka. Problematika merupakan persoalan dengan berbagai kemungkinan atau cara pemecahan yang mungkin diterapkan tanpa mengevaluasi mana yang baik dari bentuk-bentuk yang ada. Selanjutnya, kita membahas tentang pengertian problematika sosial atau masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Saya juga mengambil pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rubington dan Weinberg, masalah sosial adalah suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai yang dianut oleh sebagian warga yang sepakat bahwa suatu kegiatan bersama diperlukan untuk mengubah kondisi tersebut. Yang berikutnya, pengertian tentang kota. Kota merupakan wadah dari berbagai aspek kehidupan yang sangat kompleks. Beberapa pengertian kota menurut para ahli. Yang pertama itu menurut ahli ekologi. Kota merupakan masalah kependudukan yang terpisah-pisah karena latar belakang kemakmuran dan kebudayaan. Yang kedua, menurut ahli ekonomi. Kota merupakan pusat produksi, perdagangan, dan distribusi dengan basis kesatuan, ialah organisasi-organisasi ekonomi. Yang berikutnya, ahli sosiologi. Ahli sosiologi menyatakan bahwa kota merupakan sebuah pemukiman permanen dengan individu-individu yang penghuniannya sangat heterogen. Selanjutnya, kita membahas tentang problematika sosial yang ada di kota. Di sini ada beberapa problematika sosial yang ada di kota. Yang pertama itu kemiskinan. Pengertian kemiskinan menurut Usman, kemiskinan adalah kondisi kehilangan atau deprivation sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang dan papan, pendidikan dan kesehatan serta hidup serba berkekurangan. Yang kedua, menurut Sumo Diningrat, masalah kemiskinan pada dasarnya tidak hanya berurusan dengan persoalan ekonomi, akan tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataan juga berurusan dengan persoalan non-ekonomi. Ada beberapa penyebab kemiskinan. Yang pertama, menurut Sumo Diningrat, penyebab kemiskinan dilihat dari bentuk kemiskinan. Kemiskinan terdiri atas kemiskinan kultural, natural, dan struktural. Yang kedua, penyebab kemiskinan menurut Hago dan Wardi Bakhtiar. Mereka menyatakan bahwa terjadinya kemiskinan di kota karena adanya migrasi dan kesenjangan sosial ekonomi. Yang ketiga, menurut M. Sitorus, dia menjelaskan bahwa faktor penyebab kemiskinan terdiri atas dua bentuk, yaitu
kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Ada beberapa ciri-ciri kemiskinan di kota menurut Sitorus. Yang pertama itu tidak mempunyai faktor produksi. Yang kedua, tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga, tingkat pendidikannya rendah. Yang keempat, waktu yang tersita habis untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu belajar. Yang kelima, banyaknya hidup di kota yang berusia muda tanpa skill. Yang berikutnya itu jenis-jenis kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan itu ada 4, yaitu ada kemiskinan absolut, relatif, struktural, dan kultural. Yang berikutnya itu kejahatan atau kriminalitas. Beberapa sudut pandang pengertian tentang kejahatan. Yang pertama itu menurut sudut pandang hukum. Kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Yang kedua, sudut pandang masyarakat. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Abdul Shani. Abdul Shani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek. Yang pertama, aspek yuridis, kedua aspek sosial, dan yang ketiga itu aspek ekonomi. Yang berikutnya, faktor penyebab terjadinya kejahatan. Beberapa teori menjelaskan faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu teori klasik. Teori klasik menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Yang kedua, menurut teori neoklasik. Teori neoklasik merupakan revisi dari pembaharuan dari teori klasik, akan tetapi teori neoklasik memiliki ciri-ciri khas. Yang pertama, adanya perlunakan karena dipengaruhi oleh patologi dan premeditasi atau niat. Yang kedua, pengakuan sahnya keadaan yang mengubah ini dapat berupa fisik. Yang ketiga, perubahan doktrin, tanggung jawab sempurna yang memungkinkan perubahan hukum menjadi tanggung jawab sebagian. Yang berikutnya, dimasukkan persangsian atau keterangan ahli di dalam acara pengadilan. Yang berikutnya itu teori kartografi atau geografi. Menurut teori tersebut, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada, atau kejahatan ini muncul disebabkan oleh faktor luar manusia. Yang berikutnya itu teori sosialis. Kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Yang berikutnya itu teori lingkungan. Seorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya itu menurut teori biososiologis. Teori ini menjelaskan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu dan di sekitarnya atau lingkungannya. Yang berikut teori niat kesempatan maka terjadinya kejahatan. Teori ini sering digunakan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah adanya niat dan kesempatan yang dipadukan, maka dari kesempatan tersebut terjadilah kejahatan. Yang berikut, pengertian kenakalan remaja. Beberapa pengertian kenakalan remaja menurut para ahli. Yang pertama, menurut ahli psikolog, kenakalan remaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan itu merupakan kejahatan. Yang kedua, menurut Fuad Hasan, kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak remaja. Apabila dilakukan oleh orang dewasa, dikualifikasikan sebagai tindakan kejahatan. Yang berikutnya itu menurut Marlina. Kenakalan remaja berdasarkan perspektif sosiologis dalam 3 kategori, yaitu hukum, peranan, dan masyarakat. Yang berikutnya itu faktor kenakalan remaja.
Faktor kenakalan remaja ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang berikutnya, masalah sosial yang ada di kota yaitu pengangguran. Pertama, pengertian pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja akan tetapi belum mulai bekerja. Terus, beberapa pengertian pengangguran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah keadaan seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan akan tetapi belum dapat diperolehkan. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja. Yang berikutnya, upaya penanggulangan problematika sosial di kota. Yang pertama, upaya penanggulangan sosial kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang terbesar di berbagai sektor. Menurut Gunawan Sumodiningrat, kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijakan langsung dan kebijakan tidak langsung. Strategi penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Ada beberapa strategi yang harus dicapai dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan. Yang pertama itu mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya menuju masyarakat yang berdaya. Yang kedua, mendorong transformasi sosial dari masyarakat berdaya maju menuju masyarakat mandiri. Yang ketiga, mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat mandiri menuju masyarakat madani. Yang berikutnya itu upaya penanggulangan kriminalitas atau kejahatan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan terdiri atas 3 pokok. Yang pertama, preemptif, preventif, dan represif. Yang berikutnya, upaya penanggulangan kenakalan remaja. Menurut Kartini Kartono mengatakan bahwa kenakalan remaja muncul sebagai masalah sosial yang semakin gawat pada masa modern sekarang, apalagi di masyarakat kota yang tengah mengalami modernisasi, industrialisasi, urbanisasi, serta taraf kesejahteraan dan kemakmuran. Sekian dulu pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.